We live in a twilight world. And there are no friends at dusk. Do not try to understand it. Feel it. Selamat datang di habis nonton episode spesial, episode ke-100 100.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Tenet. Waduh, gila. Itu tadi sedikit kutipan dan cuplikannya dari film Tenet, dimana kalau mungkin lu udah ngeliat trailer atau apa, ini sangat-sangat bermain dengan konsep waktu maju dan mundur ya. Jadi di episode yang spesial ini langsung saja, Tenet adalah film tahun 2020, film yang paling aku tunggu tahun ini. Oh ya tuh. Iya, kalau kamu tahu nggak sebelumnya bakal ada Tenet di tahun 2020? Tahu dari kamu. Maksudnya baru taunya 2020 gitu. Berarti ada nggak film lain yang kamu tunggu atau nggak ada film yang kamu tunggu tahun 2020? Nggak ada, terima-terima aja. Oh, iya. Joker. Yeah. Joker katanya 2019. Oh iya deng, salah. Ya udah 2020, udah mau. Waduh. Maaf ya. We live in a twilight world. toilet world. Jadi karena aku suka banget Christopher Nolan, ini film yang paling aku nantikan di 2020. Sayang sekali karena pandemi, jadi kita nggak bisa nonton secara normal di bioskop dan sebagainya. Dan setelah dirilis lama ya, harusnya mungkin Agustus tuh ya, kita baru bisa nonton sekarang. Jadi ini film tahun 2020 bergenre action, thriller, dan science fiction. Ditulis dan disutradarai oleh Christopher Nolan, yang juga memproduserinya bersama Emma Thomas. Sebuah produksi bareng dari Amerika dan Inggris. Dibintangi oleh John David Washington, anak dari Denzel Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, dan Kenneth Branagh. Plotnya itu mengikuti seorang secret agent, yaitu yang diperankan oleh John David Washington, yang mana dia memanipulasi aliran waktu atau flow of time untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Jadi kalau kita jelasin secara umum bagaimana ya, agak sulit sekali ini film banget. Film yang luar biasa, mind blowing ya. Jadi intinya akan terjadi Perang Dunia Ketiga, dan Perang Dunia Ketiga ini kalau orang mengira kan pasti nuklir. Di film ini juga sering disebut bahwa apakah maksudnya Perang Dunia Ketiga disebabkan oleh nuklir, tapi bukan, disebabkan oleh dari masa depan itu ada kemampuan yang diberikan ke masa sekarang, di mana kemampuan itu mampu membalikan entropi sesuatu benda. Nah kalau suatu benda itu entropinya, ya entropi apa itu lo cari sendiri ya, aku juga nggak terlalu paham. Bulu mata tumbuh ke dalam. Entropi itu kalau dibalikan, itu dia bisa bergerak balik, invert melawan waktu gitu. Coba ituin. Contohnya kalau orang ngupil kan gini, set, ya. Jadinya gini. Masukin. Gitu, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi si John David Washington, si spy ini di sini disebut sebagai the protagonis, itu yang bergerak memanipulasi waktu, mempelajarinya sambil mempelajari deh untuk menghentikan terjadinya Perang Dunia Ketiga begitu. Plot berjalan dari sana, nanti lo akan tahu, oh ternyata begini, kenapa bisa begini, ada siapa. Nah pemerannya di sini juga ada Robert Pattinson, Edward Cullen. Yes, sebagai Neil, the protagonist handler. Biasanya kalau spy itu ada handlernya atau ada orang yang bertanggung jawab sama dia gitu. Tapi kalau di sini sih lebih sebagai kayak rekan gitu ya. Terus ada Elizabeth Debicki sebagai Catherine atau Cat Barton. Ya pokoknya dia berperan di sini juga sebagai istri dari protagonisnya, antagonisnya ya. Dimana antagonisnya di sini adalah Kenneth Branagh sebagai Andre Sater. Terus di sini ada Dimple Kapadia sebagai pria, ada Himesh Patel sebagai Mahir. bagus. Dan ada Michael Caine sebagai Sir Michael Crosby, ya, seorang British Intelligence Officer.
Juga ada yang nggak kalah penting, ada Aaron Tyler Johnson sebagai Ives, military commander. Nah pokoknya nanti berjalan, semakin belajar, semakin tahu, peristiwa semakin besar. Dan intinya ini sebenarnya plotnya agak, kalau bukan karena permainan waktu, sebenarnya plotnya standar banget ya nggak sih? Yeah. Keamanan dunia, kehancuran dunia dalam perang pertaruhan. untuk mencegah itu. Gitu. Tuh kan, bisa tiba-tiba ngilang-ngilang dari layar, bersih-bersih. Ada Itu di episode 100. Terima kasih. Oke, langsung saja. Bagus atau enggak? Layak ditonton atau enggak? Kebetulan sekarang Tenet kalau untuk di Indonesia sepertinya sih, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia belum bisa ditonton secara legal. Jadi cara legal untuk menonton Tenet kecuali mungkin yang masih ditayangkan di teater atau di bioskop di daerah negara-negara tertentu. Kurang tahu ya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia sih setahu kita untuk saat ini belum ada cara legal, apalagi di bioskop gitu ya. Tapi kemungkinan katanya mulai 15 Desember akan ada. Saya nggak tahu itu mulai masuk Indonesia apa enggak. Tapi katanya kalau di dunia ini akan mulai masuk OTT, seperti kurang tahu apakah Netflix atau mana. Tapi mulai 15 Desember itu dia mungkin bisa diakses gitu. Kurang tahu Indonesia apa. Jadi kalau kalian mau nonton Tenet sekarang, kalian harus mempunyai jalur-jalur tertentu. Oke, layak ditonton atau enggak sih Tenet ini? Layak banget. Itu aja dulu ya. Layak banget ya. Saya juga setuju sih sebagai seorang fans Christopher Nolan dan menanti-nantikan film ini gitu ya, film yang paling dinantikan di tahun ini. Ini adalah film yang sangat layak ditonton, apalagi kalau lo emang fansnya Christopher Nolan, tidak asing dengan permainan ruang dan waktunya Christopher Nolan, ya ini akan memuaskan lo sih gitu. Bioskop ya, kalau Iya. memang beneran akan diputar di bioskop di sini, nontonlah itu di bioskop. Kita aja mau nonton. Kita pasti akan nonton di bioskop. Jadi meskipun kita melewati jalur-jalur Tenet untuk bisa nonton duluan, tapi kita akan menghargai Christopher Nolan dengan nonton berbayar pasti nanti ya. Kita juga sangat menyarankan itu ya pastinya. Kalau lu udah penasaran banget, ya udah carilah lewat jalur-jalur. Tapi kalau enggak, ya tunggu aja nanti. Semoga masih ditayangkan di bioskop Indonesia. Akan sangat seru actionnya kalau lu nonton di IMAX dan sebagainya. Oke, langsung ke positif maupun negatif dari Tenet. Positifnya, Heeh. actionnya ya, action seru. Ya, terus Spy intelligence. ya model-model kayak gitu. Terus ini negatif apa enggak ya? Membuat kamu sangat penasaran. Jadi gini, ini yang positifnya, masalah selesai kok ya film ini. Jadi kan ada masalah kan biasa kan, seperti suatu cerita Ada ending yang memuaskan. ada suatu masalah, ada Tergantung. ya ada Bukan open ending lah. masalahnya semakin berat, lalu akhirnya ada kemenangan kayak gitu-gitu, itu ada. Tapi setelah film selesai pun itu membuat saya masih ingin belajar lebih jauh. Jadi kayak, terus ini itu tadi tuh gimana sih, kok bisa begini ya, terus kalau begini nanti jadinya gimana. Nah biasalah filmnya Christopher Nolan kan emang kayak gitu kan, kayak Inception, Memento, gitu kan. Emang kayak gitu. Interstellar. Jadi film ini sangat baik ditonton untuk Anda yang mau masuk universitas, karena membuat Anda ingin belajar lebih lanjut. Tapi belajarnya ini iya, Fisika tapi. aku bahkan merasa kayak belajar untuk sekolah itu kayak lebih mudah loh. Iya bener. Iya, apakah saya yang kurang pintar atau bahasa Inggris saya tidak bagus? Sampai bertanya-tanya loh. Iya, biasanya kan kayak pede-pede aja kalau nonton, baca gitu kan, bahasa Inggris itu ya nggak apa-apa. Ini kayak, ini nggak salah itu kan. Jadi aku sampai memastikan yang aku pahami yang sama kamu dia tuh terima. sama gitu. Dan ternyata kan Emang bener. iya, gitu deh. Pokoknya itu positif menurut saya sih. Mungkin Kan kamu jadi otaknya kepake. kurang banyak nonton film berat kali, film mikir. Wah, nonton kok.
Oke, apalagi. Jangan ada penghinaan di episode 100 ini. Tapi boleh keluar dari layar. Apalagi? Apalagi ya? Oh itu siapa, Cat-nya cantik banget sih. Elizabeth Debicki. Iya, itu. Tinggi 190 cm. Idaman para pria. Enggak sih kalau kayaknya buat kamu ya. Kamu emang Idaman pada para pria pada umumnya. Saya tidak umum. Karena saya invert. merasa itu ancaman ya. Terus apa lagi? Ya selama ini aku berpikir Robert Pattinson itu kan Aktor yang menyi-menyi ya gitu kan. Ya di sini oke gitu dia oke. Apa lagi? Apa ya? Nggak tahu. Ya itu sih itulah yang udah kamu positif rasakan. banget sih buat aku. Oke. Negatifnya ada? Oh udah negatif nih. Oh ya, positif dulu ya. Iya. Aku positifnya tentu saja premis dan eksekusi dari permainan waktu, inversion, what the fuck ini, yang sangat rapi ya. Jadi bagaimana, kan lu udah biasa lah kalau Christopher Nolan itu kan penceritaannya non linear ya kan, atau mungkin linear dengan relativitas waktu yang berbeda kayak di Dunkirk gitu kan. Anjir, ini film aja ngomongnya udah kayak kayak apa ya, hebat emang Christopher Nolan, ya salut. Jadi gini, filmnya bagus atau enggak secara cerita itu belakangan, yang penting keren dulu. Kalau Christopher Nolan tuh mind blown dulu bro. Jadi kalau ceritanya juga mendukung bagus sih double gitu, tapi kalau enggak yang penting ini film keren dulu gitu. Jadi di sini lu bisa lihat bagaimana ada penceritaan yang linear dan non linear, lalu nanti mereka masing-masing akan ketemu gitu. Jadi misalnya lu ketemu ini duluan, oh nanti lu jadi tahu, oh ternyata di sini ketemu gitu. Kenapa ada yang begini, kok gue kayak nari ya? Pokoknya gitu. Jadi penceritaannya bareng jalan, tapi nanti masing-masing akan ketemu, akan saling menjawab satu sama lain gitu. Dan itu nggak gampang. Katanya kamu baca Christopher Nolan nulisnya 5 tahun ya? Iya. Iya, jadi emang susah nulis kayak begini bro. Ini bukan seperti film-film Indonesia yang terlalu sederhana gitu kan, yang 5 kayak jam. yang seperti mencari warisan di desa ya kan, atau orang gemuk jadi kurus menerima diri gitu, enggak. Gini mind blown gitu ya. Iya sih, membuat kita semakin merasa wow banget gitu, bahwa lu bisa ya bikin cerita kayak gini. Sebenarnya nih, kecuali dari teknis itu, ceritanya ya, yang ceritanya yang umumnya nih, kalau nggak dikasih bumbu tadi gue bilang, itu biasa banget ya kan. Pertaruhan, kiamat dunia, perang dunia ketiga mau digagalkan, itu Fast and Furious juga sering bikin yang kayak gitu, Avengers juga sering bikin kayak gitu-gitu. Nah tapi dengan bumbunya itu yang menjadi cita rasa unik dari si Tenet itu. Terus actingnya juga oke. Gue baru pertama kali lihat si John David Washington, ya Robert Pattinson. Gue sih nggak nonton Twilight juga, Harry Potter gue belum nonton ya, mohon maaf. Tapi di sini actingnya oke banget. Mereka tuh dua itu sebagai partner, chemistry-nya dapat banget. Bromance. Iya benar, bromance. Si Kenneth Branagh sebagai penjahat juga bagus, jahat banget dapat. Elizabeth Debicki juga bagus actingnya. Jadi actingnya pada oke, dialognya juga dalam gitu, maksudnya ya gitu, dialognya kelihatan pinter, rumit gitu kan, saling menjelaskan sama lain, maunya rencana gitu kan. Walaupun ada yang bilang katanya agak terlalu diulang-ulang penjelasan tentang konsep Tenet itu di film ini gitu. Jadi kayak terlalu takut penonton nggak paham ya. Tapi kita juga merasa masih banyak pertanyaan walaupun udah sering. Jadi ya itu bisa jadi pedang bermata dua lah, tergantung siapa yang nonton. Actionnya juga oke. Sama mungkin plusnya adalah ini, jadi kita bisa main-main. Jadi karena ada konsep di sini, bukan benar-benar yang, bukan cuma menceritakan waktu linear non linear, tapi benar-benar literally ada orang yang bergerak mundur segala macam. Jadi itu bisa buat berbahasa aja jadi nggak bisa dengerti. Iya. Jadi bukannya lian jadi anil gitu, bukan. Jadi benar-benar nggak bisa didengar. Jadi ternyata kalau suara balik gitu jadi nggak bisa didengar gitu loh. Jadi nggak ngerti gitu.
kalau di sekitar lu lagi invert gitu ya, di sekitar lu tuh juga awan jalannya mundur, asap Ya. masuk lagi, birds cawing in reverse, Oh, itu subtitle-nya gitu. Gue ingin reverse apaan tuh. burung nya kebalik, jadi ya nggak ngerti gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Kalau negatifnya emang apa? Negatifnya agak capek, nggak tahu ya. Ya capek wajar lah ya. Capek sih, heeh. Mm. Iya, Apalagi bukan lambat, Lama lama 2,5 filmnya. jam. Ya tapi itu aja sih. Ya bagus sih, bikin otak juga kerja gitu kan. Aku suka yang kayak gitu, nggak terima-terima aja. Kan ini jadi positif lagi aku bilangnya. Kan di film ini ada disebutkan don't try to understand it, Feel it. feel it. Nah, begitu juga itu kayak pesan dari Christopher Nolan buat kita untuk nonton, kalau pas nonton film ini kayak gitu. Aku berasa digituin. Oke. Ya itu negatif mungkin ya, so confusing. Ya pertama habis selesai nonton tuh kayak mau tidur juga masih mikir terus gitu. Iya. Jadi di film Tenet ini negatifnya mungkin lebih ke arah kecocokan. Kalau lu lebih suka film yang ringan-ringan, ya Tenet ini bukan film yang cocok buat lu. Mungkin juga lu akan nggak suka sama Christopher Nolan film-film lainnya gitu, kayak Inception, Interstellar gitu, mungkin gak suka. Tapi kalau lu suka yang film yang agak mikir, yang mind blown gitu, kok orang bisa kepikiran kayak gini gitu, bikin film kayak gini, ya ini akan sangat menyenangkan. Terus satu lagi mungkin yang positif, jadi di film ini Christopher Nolan nggak sama Hans Zimmer. Hans Zimmer itu komposer atau scorer langganannya dia, karena Hans Zimmer di tahun ini sudah konsentrasi untuk proyek film tahun 2021 berjudul Dune. Nah dia pakai komposer lain yaitu Ludwig Göransson, dan menurut aku tetap bagus scoringnya, tetap kerasa khas scoringnya Tenet. Scoringnya Nolan. Nah jadi di Tenet ini begitu mulai aja itu udah kerasa lah, kayak lu ngerasain dari nonton zaman The Dark Knight gitu-gitu, udah kerasa banget. Dunkirk gitu. Jadi scoringnya juga sangat membantu membangun atmosfer. Oke, jadi untuk Tenet review no spoiler, kamu kasih nilai berapa? Aku kasih dia kalau misalnya aku ngasih Inception itu kayak 85 gitu ya. Ini aku kasih 83 deh, 84 buat Interstellar. Gitu. Berarti 83, 84, 85. Inception aja kamu cuma ngasih 85 ya? Saat ini ya, aku nggak tahu kalau aku nonton ulang lagi akan lebih tinggi atau enggak gitu. Oke. Kalau lu kecuali lu memiliki konsep fisika, pemahaman ruang dan waktu yang sangat tinggi, film ini relatif jauh lebih sulit diikuti dan dipahami dibanding Inception. Kalau Inception menurut gue enak banget ngikutinnya, sederhana gitu. Mimpi dalam mimpi dalam mimpi, ya mungkin akan ada beberapa pertanyaan tapi tidak semasif Tenet ini. Jadi meskipun konsepnya oke, tapi ceritanya seperti gue bilang tadi di awal sebenarnya biasa aja, substansinya biasa aja, gue akan memberikan Tenet nilai 85 lah. Gak usah, kalau 83. Ya, 85 dari 100. Di Tomatometer juga nggak terlalu tinggi sebenarnya. Di Tomatometer kritik 71 dan audiens 76. Jadi ini menurut gua Tenet ini akan seperti duren. Kalau lu suka banget. Kalau nggak suka banget. Iya, akan sulit di tengah-tengah. Bahkan ada kritik yang kayak bilang kayak kesannya kayak sok pamer pinter. Betul. Gitu. Iya, kayak gitu. Banyak juga orang yang merasa bahwa ini kayak si Christopher Nolan masturbasi aja gitu. Maksudnya untuk kenikmatan dirinya sendiri, bukan untuk penonton kayak gitu misalnya. Tapi ya bukankah para jenius-jenius suka begitu dan akhirnya bisa dinikmati kan? Ya itu pendapat masing-masing. Itu aja sih yang mau kita sampaikan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang suka film Christopher Nolan atau suka balik-balik. Nggak ada sih, habis nonton ini baru suka. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Yes, subscribe pokoknya karena masih banyak nih
viewers kita yang nggak subscribe. Dan kalau pengen penjelasan ataupun review full spoilernya, silakan komen di bawah. Kalau emang ada, ya nggak usah banyak lah, ada, akan kita usahakan. Kita akan pelajari seperti kuliah untuk membuat review full spoiler maupun penjelasan dari si Tenet ini. Oke. Yakin? Yakin. Oke. Janji di abis nonton episode 100 ini ya. Sekali lagi ingat subscribe, stay safe. Apalagi? Pakai masker. Jangan keluar-keluar Ya. karena baru saja lonjakan COVID mencapai rekor, ya kan? Tertinggi 8 ribuan. Dan Jaga jarak ya. yes, cuci tangan, ya kan? Dan bercinta. Ya, kalau itu kan di rumah. Karena itu meningkatkan imunitas. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao. Dadah. Kalau bercinta sama orang nggak jelas kan tambah bahaya.